What's up gengs, kita akan berkunjung ke pondok tasawuf yang berada di Surabaya, yaitu tepatnya di Kedinding, Surabaya Utara. Pondok ini yang dulunya diasuh oleh almarhum Yai Asrori. Beliau salah satu penyebar tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Kita bersama kelompok 4 ini mau perjalanan ke pondok tersebut. Stay tune teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini sedang bersama Ustadz Rashid. Ustadz Rashid, baik. Di sini saya dengan teman-teman bertujuan untuk menggali suatu informasi di pondoknya Ustadz Rashid ini. Nah, pondoknya Ustadz Rashid ini bernama Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah di Kedinding. Kedinding. Mungkin langsung saja ke sesi wawancaranya. Ya, yang pertama mungkin saya akan bertanya kepada Ustadz Rashid mengenai siapa yang melatar belakangi pengembangan tasawuf di Pondok As-Salafi Al-Fitrah ini. Nah, terima kasih Mas Tegar. Saya sedikit dulu bahwa Pondok Pesantren Al-Fitrah itu pondok saya. Didirikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Saleh Al-Isaki. Beliau itu mursyid tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Nah, karena beliau mursyid tarekat, otomatis pesantrennya bergenre tasawuf. Karena tarekat itu kan merupakan bagian dari tasawuf. Jadi sejak didirikan tahun 94, Al-Fitrah ini sudah bernuansa tasawuf. Dari kurikulumnya, kemudian kegiatan kesehariannya, gitu. Kemudian juga bahkan cara berpakaiannya, misalnya dari cara berpakaian yang paling mudah, misalnya santrinya selama kegiatan belajar mengajar, kemudian sholat berjamaah, itu mereka berpakaian jubah putih untuk laki-laki. Kemudian pelajarannya, kitab-kitabnya juga banyak kitab-kitab yang bergenre tasawuf. Terus kegiatannya juga kegiatan-kegiatan yang bersifat bernuansa sufistik, nggak lepas dari itu. Misalnya di sini kental dengan kegiatan istighosah, tiap hari ada istighosah itu. Kemudian sholat sunnah itu juga di sini wajib diikuti oleh santri. Mungkin bisa di-sharing juga tentang bagaimana perkembangan tentang di mana letak pertama tasawuf yang diajarkan oleh pengasuh pondok ini bisa berkembang. Mengembangkan tasawuf, mengembangkan tarekat itu biasanya di pinggiran. Beliau di tengah kota metropolitan Surabaya, sehingga ada salah seorang guru besar di UIN Sunan Ampel, Profesor Dr. Abdul Qadir Riyadi. Itu beliau mengistilahkan di sini tarekat urban, meminjam istilahnya siapa peneliti dari Australia itu, Julia De Howell. Yang De Howell kan punya istilah tasawuf urban. Prof. Abdul Qadir Riyadi itu mencontohkan tasawuf urban itu yang real ya di Al-Fitrah ini. Meskipun beliau secara pribadi tidak setuju dengan istilah tasawuf urban karena terlalu luas dari awal mengistilahkan ini. Tapi beliau dengan istilah tasawuf urban yang sudah mendunia itu, urban sufism gitu ya, beliau mencontohkan istilah contoh tasawuf yang sesungguhnya. Beliau mengembangkan dari kota Surabaya, kemudian menyebar ke kota-kota lain di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Mungkin bisa diberitahukan kepada kami kapan awal mulanya
tarekat ini bisa berkembang sampai saat ini? Jadi sejak awal perkembangannya amat sangat pesat sekali sejak tahun 94-an gitu. Bahkan setelah beliau wafat pun masih terus berkembang. Karena beliau mengembangkan tarekatnya, pemikiran sufisanya itu amat sangat luntur, itu saudara ya. Beliau tidak kaku, menyesuaikan dengan keadaan, misalkan kan lingkungan. Misalnya di kampus-kampus se-Surabaya itu ada kegiatan tarekat, ada kegiatan manaqib. Nah, lalu boleh ceritakan lagi tentang apa sih yang diajarkan oleh Kiai Asrori ini terkait dengan tarekat ini? Sesuai dengan nama tarekatnya, tarekat yang dikembangkan oleh beliau adalah tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Cuma sekali lagi bahwa beliau itu tidak kaku penelitiannya ini. Orang-orang bahkan sampai menyebutkan bahwa beliau itu tasawufnya dari sisi tempatnya orang-orang menyebutnya Prof. Abdul Qadir tasawuf urban. Kemudian dari sisi sudut pandang perspektif yang lain, orang mengatakan bahwa beliau itu tasawufnya tasawuf sosial banget. Sehingga ada quotes yang sangat menarik dari beliau yang pernah diangkat oleh salah seorang mahasiswa S3 di Winston Ampel. Disertasinya tentang itu. Ada quote gitu, dari beliau yang menunjukkan pemikiran tertinggi beliau yang sangat sosial gitu. Kata beliau bahwa saya katakan aslinya dalam bahasa Jawa, wong iku nek iso pinter ngedepi wong pasti iso pinter kalau Gusti Allah. Sangat sosial banget kan. Jadi justru kehidupan sosial yang horizontal gini itu bisa menjadi pengantar seseorang menjadi ibadah vertikal, tidak di atas, dari vertikal kemudian ke horizontal. Dan ternyata itu memang di literatur dulu, orang sufi dulu memang seperti itu, seharusnya gitu. Mungkin saya beralih ke kenapa sih Kiai Asrori ini memilih untuk bertarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah? Kalau itunya mungkin pertanyaan pribadi beliau sendiri yang bisa menjawab gitu ya. Tapi yang saya ketahui bahwa beliau memilih tarekat karena begini, bahwa banyak mursyid dari berbagai macam tarekat meminta beliau untuk melanjutkan sebagai mursyid penerusnya, melanjutkan estafet kepemimpinan mursyid tarekat beliau itu. Tapi ya sering nggak mau, maunya menerima melanjutkan estafet kepemimpinan mursyid ayahnya dalam rangka di luar Lalu setelah dengan berkembangnya tarekat di pondok ini, bagaimana sih implikasinya, terus bagaimana penerapannya di pondok Al-Fitrah ini terkait dengan ajaran-ajaran tarekat? Ya, kasih. Jadi saya melebar gitu ya. Implikasinya ke santrinya juga, mereka cara berpikirnya akhirnya seperti yang beliau ajarkan, meskipun para santri akhir-akhir ini kan tidak berjumpa, tidak menangi beliau gitu kan. Tapi dalam kehidupan keseharian, cara berpikir mereka tentu meniru apa yang diajarkan oleh Kiai Asrori dari ustadz-ustadz para pengajarnya, ustadz-ustadz pengajarnya, mereka yang bertemu langsung dengan Kiai Asrori. Itu kemudian implikasi ini juga dirasakan oleh warga sekitar pesantren Al-Fitrah. Dengan demikian telah selesailah sharing diskusi dengan Ustadz Rashid selaku salah seorang pengajar di Pondok Al-Fitrah Kedinding ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rashid telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya dan teman-teman, telah memberikan sedikit pengetahuan dan cerita
tentang bagaimana tasawuf dan tarekat berkembang di pondok pesantren ini. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.